Di kita 500 sekian miliar pendapatan kita nih. Biaya pegawainya itu sampai 600. Iya. Artinya ini kan benar-benar defisit. Ada gejlok lah. Lamun bahasa Cirebone, oli pira bayarnya lebih mahal gitu kan. Betul. Iya, dapatnya 500, gaji pegawainya sudah 600. Gitu kan. Ini kan problem. Makanya kita juga di teman-teman di Banggar kita akan coba sweeping lah. Berapa sih honor yang ada di Kota Cirebon? Artinya di tiap dinas jangan kemudian dia terlalu gemuk karyawannya kan. Lebih dioptimalkan lagi menambah karyawan, tapi untuk menambah kinerja. Yang tujuannya apa? Untuk menjalankan roda pemerintahan agar berjalan dengan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Rakyat Cirebon TV. Edisi kali ini studio podcast Rakyat Cirebon kedatangan tamu, seorang politisi dari Partai Golkar yang sekarang menjabat sebagai anggota Komisi 2 DPRD Kota Cirebon. Halo Mas Agung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wandi, sehat Mas? Alhamdulillah. Saya mau nyapa dulu. Nggak apa-apa. Terima kasih. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah Mas. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio podcast Rakyat Cirebon. Mas Agung, aktivitas sekarang sedang sibuk apa ini? Ya, kalau di partai saya kebetulan sebagai sekretaris DPD Partai Golkar Kota Cirebon. Kesibukannya lagi menyiapkan pendaftaran bakal calon legislatif lah, tahapan seperti itu. Kalau di DPRD ya kami dengan teman-teman di Komisi 2 lagi konsen memaksimalkan soal pendapatan asli daerah baik dari sektor pajak atau retribusi kan, seperti itu. Jadi dua-duanya sama-sama sibuk ya, karena kalau dari kepartaian juga kan mungkin persiapan menghadapi 2024 dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Oke, jadi edisi kali ini kita sengaja mengundang Mas Agung karena sepertinya di Kota Cirebon persoalan pajak daerah dan retribusi ini perlu ada yang disampaikan barangkali ya. Dari perspektif Mas Agung sendiri, seperti apa sebetulnya kondisi perpajakan, terutama pajak-pajak yang dibebankan kepada konsumen di restoran maupun hotel, sekaligus tentang peretribusian di Kota Cirebon, Pak? Jadi kan pertama yang perlu kita pahami bersama, kenapa sih pentingnya pemerintah ini memungut pajak dan retribusi? Ya tentu itu kan akan kembali ke masyarakat untuk bagaimana memaksimalkan soal kebutuhan kesehatan, pendidikan, infrastruktur sampai tingkat RW, terus kemudian gaji pegawai, kan sumbernya dari situ Mas, organisasi pemerintah daerah lah seperti itu. Nah ini kan ada beberapa sumber-sumber PAD, baik itu pajak ataupun retribusi yang kami nilai di Komisi 2 ini masih kurang maksimal, ya kan. Target yang kita pasang per hari ini itu baru mencapai sekitar 60% lah. Gitu kan. Nah, artinya ada 40% yang hilang. Nah, itu akan kita coba maksimalkan lagi ke depannya. Bagaimana kemudian target yang memang ini hasil kajian dan segala macam itu bisa tercapai 100% yang tujuannya nanti untuk masyarakat kembali. Kalau berbicara nilai target berapa dan sekarang kan sudah terrealisasi berapa dari total seluruh target WP dan lain sebagainya? Ya, kalau soal angka-angka saya kebetulan nggak bawa data lah. Ya, jadi saya lihat aja perolehan sebelum pandemi itu kan bisa sampai kisaran 500 lah. 500 miliar dan sekitar selama 1 tahun. Sama 1 tahun dengan pajak gitu ya. Oke. Ya per hari ini masih minim seperti itu. Nah, minimnya ini kan kalau kemudian kami tanya dalam rapat dengar pendapat dengan dinas atau BKD lah, Badan Keuangan Daerah, ya ada beberapa alat perekam data transaksi keuangan yang sudah tidak berjalan atau error kan. Dan dari 177 yang ada, yang aktif hanya 38. Nah ini kan yang kemudian menjadi pemikiran bersama, karena
BP 1 Kota Cirebon itu totalnya 802 BP kan. Artinya masih ada sekitar 800 lebih yang belum terpasang. Banyak sekali Mas, lumayan. Jadi Kota Cirebon itu mulai dari beberapa tahun terakhir gitu ya mencoba untuk mengalihkan atau mencoba alat baru untuk merekam transaksi keuangan yang berpotensi sebagai pendapatan pajak itu, salah satunya dengan memasang tapping box di restoran, hotel barangkali, tempat parkir dan lain sebagainya, tempat hiburan juga ya. Namun pada kenyataannya usulan atau ide yang bagus itu masih perlu untuk disupport ya, karena masih banyak kekurangan gitu ya Mas ya. Betul. Nah Mas, kalau untuk saat ini berarti upaya Komisi 2 untuk memperbaiki itu seperti apa? Jadi ya lagi-lagi kami sudah melakukan rapat dengar pendapat nih ada sekitar 7 kali lah. Ya bagi kami sudah selesai lah diskusi di ruangan seharusnya. Nah, tinggal action. Kami meminta ke dinas terkait lah bagaimana kemudian apa yang memang sudah digagas dan direkomendasikan di rapat yaitu direalisasikan. Seperti contoh sampai hari ini kan ada problem misalkan pengadaan alat perekam data transaksi keuangan, apakah tapping box atau web service. Itu tidak bisa diadakan oleh APBD. Saran dari BPK seperti itu. Artinya itu dikerjasamakan dengan pihak PJB. Dan sebelumnya pun kita pernah melakukan kerjasama dengan pihak PJB. Nah kemudian per hari ini kami sudah mengusulkan atau menyampaikan permohonan penambahan alat perekam data transaksi keuangan, tapping box dan sebagainya. Per hari ini ya kami belum mengetahui berapa realisasi daripada Bank BJB kan seperti itu. Nah yang paling dasar dan yang penting sih Mas soal pemahaman si para WP lah. Betul. Bahwa kami pemerintah daerah beserta DPRD Kota Cirebon bukan untuk mengurangi penghasilan si para WP, bukan. Kami hanya menuntut hak uang yang dititipkan oleh si konsumen ketika mereka masuk ke restoran, rumah makan, tempat parkir atau hotel itu kan ada pajak 10%. Nah, pajak 10% itu kan dikenakan oleh si konsumen. Betul. Nitip nih ke rumah makan ya buat pemerintah. Makan habisnya 50.000 ditambahin oleh BP jadi 55.000, yang 5.000-nya untuk pemerintah daerah sebagai pajak 10%. Betul itu Mas. Nah pemahaman ini yang belum menyeluruh. Belum tercipta di para BP. Seolah-olah pemerintah daerah ketika dipasang alat tersebut saya bayar pajaknya naik. Bukan naik. Yang tadinya sistem manual kita pakai coba yang lebih online lah, lebih pakai server. Jadi akan ketahuan per menit, per detik orang nih masuk ke rumah makan, berapa sih kita bisa deteksi. Misalkan contoh salah satu rumah makan di rumah makan Jamblang kan, pergerakannya kita akan tahu kalau pakai tapping box dan bisa pakai handphone juga kita bisa cek. Real time ya. Real time. Oh jam 12 lebih 5 menit. Ada orang makan transaksinya berapa gitu. Itu kita bisa ngecek langsung. Gitu. Artinya ini kan mesin kejujuran. Mesin kejujuran lah. Betul. Dan itu saya sangat setuju ya bahwa penggunaan tapping box atau apapun nama alatnya itu tidak mengurangi laba para wajib pajak kan? Enggak. Itu kan hanya sebetulnya supaya dana atau transaksi yang dibebankan pajak 10% oleh konsumen itu dibayarkan ke pemerintah daerah itu. Jadi sebetulnya itu bukan pengurangan laba, ini mindset yang perlu terus dipahami bersama. Toh kembali lagi ke mereka. Apa sih yang memperbaiki jalan yang di depan rumah makannya, memperbaiki tempat parkir ketika kendaraan akan masuk. Jadi dari mereka untuk mereka lagi. Nah, kalau kemudian si para WP tidak menyetorkan sejumlah konsumen yang datang pada saat itu, ya otomatis pendapatan kita akan menipis. Ya kita nggak akan bisa bangun infrastruktur karena kan semua sudah dipatok. Anggaran pendidikan berdasarkan Undang-Undang Siktiknas 20% dari total APBD. Nah kita mau apa kan kalau seperti itu kalau pendapatan kita minim kan? Logikanya begitu. Belum lagi
pegawai ASN misalkan di Kota Iya. Cirebon ada sekitar 7.000-an. Ya. Itu kan variasi mereka pendapatannya. Ya jangan sampai kemudian kesedot di ruang-ruang itu. Karena per hari ini juga kita sudah mulai pembahasan anggaran, Mas. PAD kita 500 sekian miliar Oke. pendapatan kita nih. Biaya pegawainya itu sampai 600. Iya, Iya. artinya ini kan benar-benar defisit. Iya. Ada gejlok lah. Lamun bahasa Cirebonnya oli pira bayarnya lebih mahal gitu kan. Betul. Iya, dapat 500, gaji pegawainya sudah 600. Gitu. Ini kan problem. Makanya kita juga di teman-teman di Banggar kita akan coba sweeping lah. Berapa sih honorer yang ada di Kota Cirebon? Artinya di tiap dinas jangan kemudian dia terlalu gemuk karyawannya kan. Lebih dioptimalkan lagi menambah karyawan, tapi untuk menambah kinerja. Yang tujuannya apa? Untuk menjalankan roda pemerintahan agar berjalan dengan maksimal. Ya, betul. Balik lagi soal pelayanan publik ke masyarakat kan. Jadi bisa dipahami ya ketika pengadaan tapping box itu tidak bisa di-cover oleh APBD karena PAD-nya juga ternyata defisit kalau dibandingkan dengan belanja pegawai atau dana-dana yang dipakai untuk membayar para pegawai yang ada di Kota Cirebon. Mas, untuk pengadaan tapping box sampai minta bantuan ke BJP Jawa Barat, emang semahal apa sampai tidak bisa di-cover oleh APBD? Jadi satu alat itu tapping box atau web service atau server yang Bluetooth lah. Pokoknya alat perekam dari transaksi keuangan itu seharga sekitar 8.500.000 per titik per unit ya. Kalau kemudian dikalikan sekitar 800 kan tentu akan jumlah rupiah yang sangat banyak kan. Sedangkan BPK sendiri tidak membolehkan pengadaan itu disediakan oleh APBD. Nah, artinya ya kita harus mau nggak mau kan melakukan kerjasama dengan bank-bank yang ada hari ini kan. Nah, kebetulan yang memang pemerintah dekat dengan bank kan dengan BJB. Tapi tidak menutup kemungkinan kita pun diperbolehkan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak bank lain kayak BRI, Mandiri, BNI atau segala macam bank-bank yang BUMN lah seperti itu. Nah kalau kita hitung harganya tadi berapa per unitnya Mas? 8.500.000. 8.500.000 dikali berapa kebutuhan? 802 WP. 802 ya. Tambah pulsa per bulan 100.000. Iya, kebutuhannya 6.817.000.000. Segitu. Iya, segitu. Sementara APBD Kota Cirebon berapa untuk satu tahun? Ya, hari ini kalau kemarin baru pembahasan awal lah. PAD kita masih sekitar 500 sekian. Sedangkan kita disodorkan oleh pemerintah biaya pegawainya udah 600 sekian. Jadi antara pendapatan dengan biaya orang yang menjalankan pemerintahan untuk pendapatannya nggak sesuai. Nah ini yang lagi kita coba teliti, dikaji di Badan Anggaran di PRD Kota Cirebon. Ini kok bisa begini? Pendapatannya kecil, pengeluarannya lebih besar. Padahal kalau dilihat sekilas ya kita sebagai orang awam Kota Cirebon itu ramai, semuanya hidup gitu kan. Aktivitas ekonominya, jasa perdagangannya, barangkali gitu, UMKM-nya. Tapi ternyata ada problem terkait penarikan PAD. Nah, itu dari sektor pajak. Kalau untuk retribusi nih, Mas. Untuk Kota Cirebon seperti sebenarnya apa? Betul seperti Mas Wandi sampaikan tadi, pasca COVID-19 ini sudah melandai lah. Hilang sih belum, karena kan belum ada penetapan hilang COVID kan. Melandai atau sudah menurun. Kita bisa ketahui bersama sektor-sektor rumah makan atau jasa itu sudah mulai bermunculan. Kalau misalnya kita dilihat di sepanjang Jalan Cipto sudah ada muncul 2-3 rumah makan besar. Yang lama jalan, yang baru pun pada datang gitu. Nah terus kemudian ketika ada rumah makan besar, otomatis parkirnya nol. Iya kan? Nah parkirnya itu retribusinya, pajaknya orang yang makan. Nah dua-duanya tuh bisa kita ambil. Cuman ya lagi-lagi kita masih belum optimal untuk menangkap potensi-potensi itu. Apa sebabnya, Mas? Yaitu belum ada kesungguhan lah kalau saya amati dari 7 kali rapat ini. Saya hafal. Secara teknis barangkali kan pasti bisa dianalisis ya, karena hanya memungut iuran dari orang yang sudah ada atau dari objek yang sudah ada gitu.
Sebenarnya sudah disampaikan di rapat dengar pendapat yang terakhir. Sebenarnya ini perkara mudah. Dinas terkait BKD dalam hal ini panggil tuh para BP. Sosialisasikan ke para BP bahwa kami tidak mengurangi laba atau keuntungan daripada tempat usaha. Yang kami ambil itu uang yang dititipkan konsumen. Hanya itu. Nah, terus kemudian kita belum memenuhi 800 titik tersebut. Dari mana? Kita bisa melakukan perjanjian kerjasama dengan siapa? Dengan bank-bank yang sudah BUMN atau bank konvensional kan? Ya bisa BRI kah, bisa Mandiri kah, atau bisa BNI, gitu kan? Sepanjang itu memang diatur oleh aturan dan itu dibolehkan. Artinya 800 sekian ini ya bisa kita tangkap semua kecuali BJB-nya sanggup mengcover semua yang total sekian miliar kebutuhan 800 sekian BP kan. Miliar 800 Dari soal. Karena BJP pun kalau dia ngasih bantuan tuh enggak langsung plek sekian ratus. Dia ngasih paling bertahap ya berapa puluh. Nanti tahun depan lagi berapa puluh. Nah, kita kan nggak mau berjalan pelan dalam menangkap potes-potes itu. Saya juga udah sampaikan bisa nggak sih dalam 1 tahun kita full adakan. Sebenarnya sih bisa, Mas. Cuman ya soal lagi-lagi soal kemauan dari dinas tersebut lah, atau dari dinas tersebut gitu kan. Benar para BP ini memang mereka tuh nggak rewel. Dia nggak rewel. Yang terpenting infrastruktur yang di depan tempat usahanya diperbaiki. Nah, kita sampaikan uang yang ibu dapat titipan dari konsumen tuh ya tuh buat bangun di depan tempat usaha ibu atau bapak seperti itu. Mereka juga paham. Sebetulnya gitu ya. Jadi ada niat baik para WP kita ini untuk taat aturan ya, termasuk bersedia tempat usahanya dipasangi tapping box gitu. Malah kalau di daerah kami pernah tadi banding itu kan yang paling bagus di daerah Badung kan. Badung Bali di kan. Bali. Di pemerintah Kabupaten Badung per tempat unit usaha itu yang dipasang BP itu ada orang yang jaga 1. Artinya itu mereka dibayar siapa itu yang pemerintah daerah itu honorer. Mereka dibayar per bulan misalkan UMR 2 juta sampai 2 juta setengah. Ya itu ketemu. Karena ketika belum dipasang misalkan dia hanya bisa bayar 30 juta per bulan dari pajak. Ketika dipasang kan bisa 2 kali lipat. Toh hanya untuk diambil untuk yang jaga alat itu hanya 2 juta atau 2 juta setengah. Ketemu. Dan kami sudah usulkan kalau kemudian pembukaan honorer baru orang yang paham IT dan orang yang nongkrongnya per titik 1. Itu sebetulnya biaya untuk menggaji mereka itu sangat tercover, bahkan melebihi ya kalau misalnya malah dapat untung besar. Kan kita kan bukan seujon ke para WP. Bisa saja mereka mematikan server tersebut ya. Bilang aja ada setting alat Pak, macam kan selesai. Jadi transaksinya nggak kerekam, hitungan 2 jam 3 jam aja udah berapa rupiah yang nggak bisa kita deteksi kan. Itu dari sektor pengadaan alat, jadi mencoba untuk bekerja sama dengan BJB ya diprioritaskan ataupun bank nasional lainnya. Nah, kalau dari WP tadi sudah ada niat baik, tapi kan tidak semua Mas. Barangkali ada WP yang mungkin tidak siap atau mereka malah berbelit gitu. Apa ada aturan khusus yang mendorong supaya mereka ditertib? Jadi soal begitu itu pernah kami lakukan di periodisasi 2014-2019. Pada saat itu kami menggandeng KPK lah. KPK melalui Korpsubgah KPK. Kita hadirkan mereka sebagai narasumber di pertemuan para BP tersebut. Dan kita si Korpsubgah KPK pada sekitaran 2016-2017 kita adakan sosialisasi. Mereka bicara. Dan para WP ketika yang dihadirkan narasumbernya sekelas dari KPK misalnya, mereka akan berpikir 2 kali kalau kemudian sampai tidak membayar kan seperti itu. Nah, saya belajar dari pengalaman yang periodisasi yang dulu, saya minta diulang nih. Karena masalah begini bagi kami yang periodisasi yang dulu sudah paham betul tahapannya tuh. Nah, yang hari ini belum melakukan tahapan-tahapan itu. Sosialisasi belum, ya kan? Masang alat juga dia kurang proaktif ke BJB kan. Ya artinya ketika mereka tidak progresif, ya tahapan ini belum mau akan dilakukan. Sulit ya Mas ya. Iya. Itu dari pajak daerah. Kalau dari sisi retribusi kan sekarang Kota Cirebon sudah punya perda tersendiri yang mengatur misalnya pungutan besaran tarif parkir dan sebagainya.
yang katanya naik gitu loh dari sekian menjadi sekian rupiah gitu. Apakah itu mendukung untuk pendapatan asli daerah meningkat di Kota Cirebon? Iya, kenapa sih kita terus melakukan perubahan regulasi Perda? Ya, tentu kan kita mengikuti perkembangan zaman kan. Oke. Ya, filosofinya kan itu. Hukum kan mengikuti apa yang ada hari ini kan. Nah, kita buat Perda Jasa Umum namanya itu, nomor 6 tahun 2021 kalau nggak salah. 2021 ya, 2021. Lahirnya berbarengan dengan Retribusi Jasa Usaha nomor 4 tahun 2021. Kan? Nah, jasa umum salah satunya memuat soal aturan retribusi parkir. Kan? Motor yang tadinya itu 1.000 jadi 2.000. Naik 100%. Iya, 2 kali lipat. Mobil yang tadinya 2.000 menjadi 4.000. Nah, sarana alat yang memang sudah disediakan untuk dipakai oleh dinas terkait dalam hal ini Dishub ini kemudian tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Kita bisa lihat parkir-parkir di badan jalan sekota Cirebon. Apakah mereka si jukir dibekali oleh karcis? Kan mereka enggak. Artinya Perda yang baru itu tidak menguntungkan pemerintah kota. Bukan saya julid ke jukir enggak ya. Tapi kan? Realitas kita membaca realitas gitu. Kita tidak tendensi itu malah menaikkan kesejahteraan para jukir. Sebetulnya. Mereka ketika saya pernah tanya, Bapak bayar ke petugas Dishub berapa sih Pak per hari? Ada yang 10.000, paling besar 15.000. Ya itu sama persis ketika Perda itu belum lahir. Ya mereka per hari pun segitu. Nah, keinginan kami ketika membuat Perda itu minimal misalkan pendapat parkir 100 tahun ini. Ketika itu ada aturan baru ya jadi naik 200. Ini kan masih tetap stagnan kenaikannya kan. Karena apa? Ya tidak ada karcis. Nah, kami sudah menyiasati. Ya sudah, kalau memang kemauan dinasnya seperti itu, kami akan instruksikan atau menghimbau lah. Kalau instruksikan kita salah lah kan dianggap warga untuk melanggar peraturan. Kami akan menghimbau kepada masyarakat yang melakukan aktivitas dan parkir baik motor ataupun mobil, kalau tidak ada karcisnya nggak usah bayar. Kenapa nggak bayar? Lo ilegal. Jadi jukir yang resmi itu dia pegang karcis yang disediakan oleh pemerintah daerah. Oleh Dishub misalkan seperti itu. Hari ini kan nggak dibekali. Ya mereka sebelum Perda itu ada, ya bayar per hari 10.000 sampai 15.000. Ketika Perda itu mengharuskan bayar 2.000 naik dari 1.000, 4.000 jadi 2.000, ya mereka tetap bayar segitu. Harusnya kan naik minimal 2 kali lipat itu ya. Dan saya pernah tanya salah satu jukir, berapa pendapatan per hari ini? Ya lumayan Pak, 2 kali lipat. Misalkan dia biasa sehari dapat 100, karena ada Perda itu naik, ya jadi saya dapat 2 kali lipat, jadi 200.000 Pak. Karena secara aturan memang tarifnya disuruh naik, tapi justru kenaikan itu karena tidak dibekali kartu parkir, parkir malah lolos gitu ya. Lolos, betul. Itu juga problem juga ya. Nah, jadi ternyata banyak problemnya. Ya ini problem-problemnya ya butuh keseriusan lah. Pemerintah hari ini melalui ASN mereka sudah bekerja. Kami tidak mengatakan mereka tidak kerja, mereka sudah kerja. Hanya ya tolonglah. Ini kan Perda. Ya kesampaian yang asulkan ke DPRD. Kan DPRD kan salah satunya membuat produk legislasi. Kami udah sepakat ini yang melakukan kajian naskah akademik mereka, ya kan? Naskah akademik kemudian lahir menjadi Perda, Raperda kemudian kita bahas dan kami sepakati. Dan ketika sudah jadi Perda, ya sudah tuh jalankan gitu kan. Jangan sekedar prosedural saja. Nah, masih berkaitan dengan retribusi, belum lama ini kan Komisi 2 juga sempat duduk satu meja lah dengan PPN Kejawanan, kemudian Dinas Perikanan ya di Kota Cirebon membahas tentang retribusi bongkar muat ikan di PPN Kejawanan gitu loh. Itu hasilnya seperti apa Mas dari pembahasan itu? Jadi apakah ada kabar baik gitu? Kabar baik sih kita selalu berharap selalu ada Mas. Karena kami punya keyakinan harapan itu masih ada. Cuman ini kan lagi proses memberikan pemahaman saja kepada para pengusaha ikan untuk bagaimana mereka taat membayar retribusi, ya kan? Kami tidak menyampaikan mereka tidak membayar.
mereka membayar tetapi tidak full seperti yang tertuang dalam Perda nomor 4 tahun 2001 tentang retribusi daerah lah. Per produk aturan itu kami buat tidak lantas seorang diri lah, legislatif saja dengan tim eksekutif. Kami beberapa kali dalam penyusunan itu ya kami konsultasikan dengan pelaku usaha ikan yang ada di Kejawanan. Karena ketika penyusunan produk itu kami juga mengkonsultasikan ke Dirjen Kelautan dan Perikanan lah di Jakarta. Malah mereka lebih sadis kan untuk bagaimana Kota Cirebon pasang patok 5% kan. Kemudian kami sampaikan ke para pengusaha ikan yang melakukan aktivitas usaha dengan bongkar muat ikan segala macam. Pak, nih Dirjen mintanya 5%. Wah Pak, kalau begini saya nggak sanggup Pak. Udah ikan kadang susah cari segala macam bla 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 kan. Ya sudah, bagaimana Pak kalau 1%? Masih keberatan Mas? Ya kan? Ya kami kan pelaku penyelenggara pemerintah daerah jangan lantas membuat produk aturannya pasang tinggi tapi tidak ada yang bayar. Akhirnya kami ya seperti orang pedagang di pasar. Ya udah kita sepakat nih kayak orang dagang beras ya, sekilo taruhlah untungnya 50 perak. Deal ya sudah. Dalam Perda nomor 4 tahun 2001 tentang retribusi jasa usaha itu tiap ikan besarannya itu 150 perak Mas, bukan ribu loh. Sampai yang tertinggi ikan misalkan kisaran 400.000 cuman berapa? 3.500 3.700. Jadi tidak ada tuh retribusi yang sampai di atas 10.000. Artinya kan ini menguntungkan bagi mereka. Mereka minta dirupiahkan, jangan diprosentasikan. Kami turutin. Sudah diturutin, kemarin kami rapat di PPI Kejawanan, mereka masih menawar. Total sekian bulan, sekian tahun, Bapak harus bayar 100 juta. Itu masih ditawar ke Dinas DKP 3, Kelautan Perikanan dan itu. Bagaimana kalau kami bayar 40 juta? Ya kalau itu dilakukan, ya ada penggelapan karena regulasinya sudah ada. Makanya saya kemarin sampaikan ke dinas terkait, saya perintahkan Bapak jangan buat resi lunas. Anggap aja nitip bayar retribusi yang per tanggal sekian. Jadi masih ada hutang lunas. Jadi kalau kemudian diperiksa oleh BPK, Pak, kami udah nagih baru dikasih sekian nih Pak dari si pengusaha kapal ikan ini, gitu kan, seperti itu. Nah ini kan ya kami juga mereka butuh memahami lah. Bukan kami melarang, tapi ini sudah ya produk aturan. Ya kita warga negara melakukan aktivitas ya tentu ada hal yang harus diberikan oleh pemerintah daerah kan. Kita nggak bisa bebas lepas segala macam kan. Alurnya pembahasan pungutan retribusi dengan pengusaha kapal perikanan yang beroperasi di PPN Kejawanan ini kan mencuat dan ramai di media. Salah satu yang jadi sorotan adalah isu itu. Sebetulnya kalau dari potensi pendapatan retribusi dari sektor itu apakah besar gitu? Seberapa besar untuk PN? Jadi kapal yang ada di Kota Cirebon tuh kapal besar ya. Itu sekitar 260 sekian lah kapal. Nah, ironisnya yang nyandar tuh cuma 4 kapal. Yang lain kemana? Iya, yang lain kemana? Cold storage ya, tempat penyimpanan ikan kan di Kejawanan. Itu full gudangnya tuh. Berarti kan diduga mereka bongkar di tempat lain. Untuk menghindari ketika ikan bongkar di Kejawanan kan ditimbang. Jenis cumi, oh di perdanya 400 perak. Karena ada sekian ton dikali bayar sekian. Nah diduga ini menghindari ini. Karena kalau pajak kemarin dikonfirmasi oleh Kepala PPI Kejawanan yang ada di Kota Cirebon, mereka taat pajak. Karena kalau nggak bayar pajak ya mereka nggak bisa berlayar. Iya kan? Bisa di sweeping, dianggap ya kayak kita nggak bayar ini pajak kendaraan kan. Mereka bisa kena tilang kan seperti itu. Nah retribusi kami juga akan coba kaji lagi. Bagaimana sih ketika para pengusaha ikan nih nggak mau bayar retribusi, apa sih sanksinya? Nah, kami sudah merencanakan untuk mengundang Biro Hukum lah, bagian hukum pemerintah Kota Cirebon, untuk bagaimana membaca ini Perda Retribusi nomor 4 2001. Sanksinya apa ketika ada masyarakat yang melakukan kegiatan usaha bongkar ikan dan mereka tidak mau bayar atau tidak bayar full? Apa sih sanksinya? Seperti itu. Kalau untuk sepanjang 2022 aktivitasnya seperti apa untuk
Jadi mereka kemarin menyampaikan tuh ya cuaca, ya. Jadi ada penurunan. Iya ada penurunan tangkapan karena cuaca Pak. Okay. Tapi sudah masuk ke Agustus kita sudah normal. Nah, saya sampaikan berdasarkan Perpres nomor sekian soal subsidi BBM itu peruntukannya bukan untuk para bapak, para nelayan kecil yang di bawah 30 JT kan. Jadi bapak sih ya pengusaha, jangan mengharapkan BBM subsidi. Seperti itu. Ya kalau ya mereka menyampaikan bahwa Agustus sudah normal tangkapan ikannya. Ya kami tentu mengharap itikat baik lah. Karena masih ada sisa hutang per Januari sampai sekarang. Itu sekitar 390 sekian juta lah yang mereka belum bayarkan. Kenapa belum bayar? Yang tagihannya 50 juta mereka nawar bayar sekian dulu ya Pak, 20 kan. Iya, udah bayar nawar, minta resep lunasan. Ya jangan jeblosin ASN kan. Nanti kan kalau keluaran resep lunas ya penggelapan. Siap. Oke. Nah, Mas, ini kan selain kita bahas tentang Komisi 2 menjelang 2024 nih, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ngulik-ngulik soal persiapan Partai Golkar lah, sebagai salah satu partai besar yang mungkin eksis di Kota Cirebon. Menghadapi itu seperti apa nih? Ya, jadi Golkar hari ini memang dibuat oleh DPP melalui DPD Provinsi Jawa Barat sebagai partai modern lah. 60% pengurus DPD Partai Golkar ini anak-anak muda rata-rata. Anak-anak muda ya kelahiran 82 ke bawah. Artinya itu modal atau darah segar bagi DPD Partai Golkar Kota Cirebon untuk bagaimana mengoptimalkan pemilu di tahun 2024, baik itu Pilpres atau Pileg maupun pilkada kan. Nah, kami pun sudah menyiapkan beberapa peralatan. Kan kita mau perang, Mas. Oh iya. Kan kita harus siapkan dulu. Apa sih peralatan untuk perang di 2024 kan? Karena kami menyadari dan kami mengevaluasi 2019 kami kalah berperang. Iya kan? Kenapa kalah berperang? Kami tidak dapat pimpinan DPRD. Sejarah di Kota Cirebon, Partai Golkar kehilangan pimpinan atau kehilangan kursi pimpinan di DPRD Kota Cirebon. Ke belakang Golkar itu selalu dapat apakah ketua DPRD atau wakil ketua DPRD. Tapi per 2019 kemarin hasil pemilu ya kita di bawah Nasdem dan di bawah Demokrat. Ini yang kemudian kita evaluasi perubahan total lah secara besar-besaran di dalam. Yuk kita rombak, bukan dalam arti kami tidak butuh kader-kader yang tua gitu kan. Tapi ada beberapa orang yang memang dia bisa kerja, yang kula nuwun nih kepada yang tua Pak. Saya meminta nih yang muda kita perdayakan dulu. Nah, posisi yang sepuh, yang senior amati kami, kalau kami jalannya tidak baik atau tidak benar, peringatkan kami. Nah, para sesepuh dan segala macam kan itu ya ada di Dewan Tim atau di para sepuh Golkar dan kami selalu melakukan konsolidasi atau komunikasi dengan para sepuh tentang program yang akan kami lakukan ke depan seperti itu. Jadi partai tua tapi kader-kader yang perang di lapangan itu muda gitu. Karena muda Mas, alhamdulillah muda-muda. Target realistisnya seperti apa Mas? Jadi kami sudah sampaikan ke KPUD Kota Cirebon karena KPUD Kota Cirebon kan menawarkan beberapa dapil, pecah dapil. Dari 3, 4, 5 itu sekian. Golkar mau berapapun dipecah berapapun dapil kami siap. Mau tetap 3 kami siap. Mau tetap 4 kami siap. Syukur-syukur nambah dapil. Kami lebih siap. Dan kami sudah rekomendasikan ke KPU, kami minta nama dapil lah, jangan 4, sekalian tuh 5, atau bila perlu per kecamatan 1 dapil seperti itu. Dijadikan 1 dapil gitu ya? Iya. Oke. Target S1 berapa lagi? Ya tentu kami punya mimpi Mas. Cuman atau pimpinan DPRD dulu. Ya target kami pertama menang di Pileg, utamanya mengambil alih pimpinan DPRD, karena kami ketika dilantik oleh Ketua DPD Partai Golkar yang baru Kang Aceh Hasan Sadli kan, kami ada kontrak lah dengan DPD Jawa Barat. Kontraknya apa? Menang Pileg. Gitu kan. Kalau kami nanti di 2024
ya kursinya tidak seperti yang kami kontrak dengan DPD Jawa Barat, ya otomatis. Berapa Mas? Ya kalau kalah ya saya angkat tangan. Bisa jadi saya mengundurkan diri sebagai sekjen, saya mundur, saya kalah kan gitu kan. Konsekuensi itu saya udah kontrak. Iya. Target kontraknya berapa yang ditargetkan sama Ya DPW? minimal 6 kursi Mas. 6 sampai 5. Sekarang sedang berjalan berapa? Jatuh Mas, 3 kursi. Sebelumnya? 4. Oh iya. Dan kami pernah 8 kursi kan. Tahun berapa itu? 2004. Jadi 2004 pernah tinggi, 2009 turun, 2014 turun, 2019 remek Mas. Dan 2024 siap perang gitu ya, daripada remek lagi. Nah, kami sudah persiapkan segala sarana dan prasarana kan. Dari mulai ya infrastruktur partai, terus kemudian peralatan di bawah, dari mulai suara di tiap TPS kami udah siapkan semua. Itu akan kami bekali kepada para caleg. Dan untuk penyusunan bakal caleg pun kami terbuka untuk masyarakat umum, tidak mesti kader internal. Iya. Kami sudah rubah paradigma. Yang terpenting kader di eksternal ini kan ketika mereka sudah daftar menjadi caleg dari Golkar, ya mereka siap di-KTA-kan, terus kemudian mereka siap mengikuti apa yang menjadi aturan di Partai Golkar. Ya, mereka tentu akan kami loloskan sebagai calon dari Golkar kan. Dan tentu kami juga akan melakukan ya survei tertentu lah. Misalkan pendaftar, karena target kami itu oleh DPD Provinsi Jawa Barat 12% Mas, nyusun caleg nih. Misalkan Kota Cirebon ada 35, berarti kami harus menyiapkan calegnya 70. Iya. Itu targetnya. Berarti kalau kita berbicara kursi wali kota milik Golkar, apakah itu terlalu jauh atau memang itu realistis? Kebetulan kami udah bersepakat sih Mas di DPD Partai Golkar Kota Cirebon untuk jangan bicara pilkada dulu lah. Oke. Bicara pilkadanya nanti setelah 14 Februari. Iya. Setelah kita perolehan kursinya berapa, baru ayo siapa nih yang akan kita lagi gitu ya. usung untuk maju di pilkada kan. Karena semua punya kan semua. Dan Partai Golkar untuk di periode yang sekarang tidak kekurangan kader-kader potensial. Alhamdulillah Mas, sampai hari ini ya kami kalau bicara 100% sih sudah terpenuhi kan. Cuman ada target dari DPD bukan 100%, 200%. Nah artinya 200% ini kami diberikan keleluasaan untuk menentukan mana sih yang layak nanti diterjuni sebagai bacalek kan, seperti itu. Jadi kami sudah nggak mengedepankan faktor kedekatan. Dia pengurus partai, dekat dengan Agus Supirno, dekat dengan Andi Sulistyo, atau dekat dengan Andi Susanti, udah deh nyalek. Suaranya nggak nyampe 200. Ya ini kan mubazir lah buat partai kan, seperti itu. Mungkin di partai lain juga sama kan. Ya minimal caleg itu ngisi per caleg 1.000 lah gitu kan. Nah berkaitan dengan kader-kader yang sekarang muda, sekarang kan era medsos dan mungkin juga data-data dari statistik pemilu ya, bakal banyak pemilih baru atau pemilih pemula yang mereka itu aktif menggunakan medsos. Barangkali ada arah Golkar untuk menyasar segmentasi milenial. Jadi betul di kepengurusan yang hari ini kita pun menambah satu wakil ketua, namanya MPO. Media Penggalangan Opini. Si MPO, wakil ketua MPO ini bagaimana kemudian dia aktivitasnya baik di TikTok, di YouTube, Facebook atau Instagram yang men-share setiap kegiatan kader yang ada di Kota Cirebon atau aktivitas DPD Provinsi Jawa Barat atau aktivitas ketemu kita Erlangga Hartarto yang akan kita usung sebagai calon presiden seperti itu. Dan per hari ini mereka sudah jalan semua. Jadi dia nge-share aja tiap hari. Entah di Cirebon tidak ada kegiatan, ya kegiatannya si ketum, si Pak Erlangga di-share gitu kan. Karena kan soal peperangan itu kan mungkin samalah dengan partai politik yang diterjunkan pertama di lapangan itu ya pasukan udara kan, ya media sosial. Nah Golkar hari ini diarahkan oleh Kang Aceh selaku ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat untuk bagaimana sebisa mungkin untuk dekat dengan media. Untuk dekat dengan media. Dan rakyat Cirebon terutama. Rakyat Cirebon dan segala macam. Anggap media itu bagian daripada keluarga Golkar. Nah dari situ kan ya
sebuah masukan baru kan. Jadi ketua baru yang hari ini memang dia orang organisatoris lah. Bagaimana semua komunitas atau lembaga pers segala macam, yuk kita berkawan. Artinya ketika ada kegiatan Golkar, kalau tidak berkeberatan minta diliput sih. Nah itu seperti itu. Penting juga untuk publikasi ya, sosialisasi sejak dini terkait dengan kan Pak Erlangga untuk di Kota Cirebon. Ya kami udah sepakat hasil Rapimnas bahwa Golkar mengusung ketua umum kami sebagai calon presiden, Pak Erlangga Hartarto. Sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Apapun hasil surveinya. Hasil surveinya, dan kami di daerah kayak Kota Cirebon diwajibkan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat bawah, utama di sekitar lingkungan, konstituen atau basis yang kemarin milih saya sebagai Mas Supirno atau yang milih Andi Sulistyo. Sampaikan tuh di bawah bahwa Golkar akan mengusung Pak Erlangga Hartarto sebagai presiden. Ya, siap. Terima kasih banyak Mas Agung. Seru sekali ya perbincangan kita dengan Mas Agung Supirno. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kita cut dulu, kita akhiri sampai di sini perbincangannya. Tapi masih banyak isu-isu yang bisa digali dari sosok Agung Supirno gitu kan, dari perspektif yang lain tentu saja. Kalau diundang lagi bersedia Mas ya? Saya sangat bersedia sekali. Kebetulan sejarah saya kan sejak mahasiswa ya dekat lah dengan teman-teman di media. Ya saya berharap media rakyat Cirebon nih terus berjalan maju ke depan sebagai pilar demokrasi yang ada di Republik Indonesia, dan terus menyuarakan apa-apa yang menjadi persoalan di masyarakat seperti yang tadi Mas Wani sampaikan. Ya kan, bagaimana PAD ini berjalan dengan baik, para WP-nya memahami. Ya kan syarat untuk membangun daerah atau bangsa ya ketika warga negara taat pajak. Kalau warga negara tidak taat pajak, ya bagaimana bangsa atau daerah ini akan maju kan seperti itu. Siap. Demikian podcast Rakyat Cirebon pada edisi kali ini. Kita jumpa lagi di edisi selanjutnya, tentu saja dengan narasumber yang tidak kalah menarik.